Timnas Indonesia terancam tanpa diperkuat oleh Justin Hubner dan Ivar Jenner di Piala AFF 2024. Hal ini seperti disampaikan orang dalam PSSI Sumarji yang juga manajer Timnas Indonesia. Tidak dijelaskan secara detail alasan Justin dan Ivar kemungkinan tidak bisa memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Kemungkinan klub yang dibela kedua pemain tersebut tidak melepasnya. Hal tersebut sah-sah saja karena Piala AFF berlangsung di luar kalender FIFA. Terlebih di Eropa, kompetisi sepak bola juga sedang berlangsung. Karena beberapa pemain abroad sudah menyampaikan kemungkinan tidak dapat bergabung, seperti Justin dan Ivar belum ada kabar sampai hari ini. Saya masih mencoba berkomunikasi dengan klubnya, tetapi kemungkinan kecil untuk bergabung, kata Sumarji. Oleh sebab itu, Sumarji menyebut bakal menggelar diskusi dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyikapi permasalahan ini. Apakah akan ada sosok lain sebagai gantinya? Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebanyak 33 pemain sejatinya dipanggil pelatih Shin Tae-yong buat persiapan menatap kejuaraan tersebut. Tapi, nantinya hanya boleh mendaftarkan 23 pemain saja. Aksi pemain Timnas Indonesia, Jay Etzes, yang memukau di Liga Italia 2024 sampai 2025 dikabarkan disaksikan oleh perwakilan Juventus. Sang bek tengah berusia 24 tahun kembali ke klubnya, Venezia, setelah melakoni 2 laga bersama skuad Garuda. Pada Selasa dini hari WIB, Etzes telah kembali menjadi starter dalam pertandingan antara Venezia melawan Lecce di lanjutan Liga Italia 2024 sampai 2025. Venezia menelan kekalahan dengan skor 0-1 akibat gol Patrick Dorgu pada menit ke-70 yang menyelesaikan serangan balik. Namun, Venezia mendominasi permainan dan hampir mencetak gol pada menit ke-38 melalui tandukan Jay Etzes dalam situasi tendangan bebas. Dalam laga tersebut, nyatanya disaksikan oleh seorang pemandu bakat atau scout dari Juventus, sebagaimana dilaporkan oleh Tuttosport. Menurut warta dari media Italia itu, perwakilan Juventus datang ke Stadio Pierluigi Penzo untuk memantau Dorgu. Juventus kini sedang mencari bek tengah baru menjelang bursa transfer Januari 2025. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, telah mengonfirmasi bahwa klubnya akan mencari bek tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, mereka tidak punya anggaran banyak karena melalui bursa transfer musim panas dengan cukup boros. Sebagai informasi, Jay Etzes memiliki harga pasaran 2,5 juta euro atau 41,7 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Dan itu berada dalam jangkauan klub sebesar Juventus, karena tergolong murah. Media Belanda, Voetbal Primeur, kembali menyedot perhatian dengan kabar terbarunya seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sukses naturalisasi Kevin Dix, media Belanda beri kabar mengenai Jairo Riedewald yang disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi. Media tersebut menuliskan bahwa Riedewald menjadi kandidat kuat yang berpeluang besar mengikuti jejak Dix dalam memperkuat Timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memilih karir internasional bersama Indonesia. Namun, ada nama besar lainnya yakni Jairo Riedewald, tulis Voetbal Primeur. Dalam pemberitaannya, Voetbal Primeur turut menyoroti kemampuan Riedewald yang dinilai cocok bermain sebagai gelandang bertahan. Posisi ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini tengah. Kabar potensi bergabungnya Riedewald ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung Timnas Indonesia, yang berharap adanya tambahan kekuatan dari pemain berpengalaman. Di sisi lain, PSSI tetap menjalankan proses ini dengan selektif dan mempertimbangkan kebutuhan tim, baik di lini serang maupun pertahanan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap alasan timnya lebih memilih menggelar TC di Bali. TC Timnas Indonesia di Bali dimulai sejak tanggal 28 November lalu. Timnas Indonesia menggelar latihan di Training Center Bali United.
Shin Tae-yong belum lama ini mengungkap alasan timnya lebih memilih menggelar TC di Bali ketimbang di Jakarta. Menurutnya, lapangan di Bali memiliki kondisi yang sangat baik. Hal ini sekaligus membuat Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada klub Bali United. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengaku jumlah lapangan di Jakarta masih kurang. Seperti yang bisa dilihat memang sangat baik lapangannya. Sedangkan di Jakarta memang tidak terlalu banyak lapangan. Bali United sudah membangun lapangan dengan baik. Pak Peter sudah membantu banyak timnas kita, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, TC di Bali merupakan bentuk persiapan timnas Indonesia menyambut ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan ini, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 33 pemain U22. Namun belum semuanya bisa hadir tepat waktu. Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional mengabarkan bahwa baru ada 23 pemain yang bergabung. Sumarji mengaku tak mengetahui kapan skuad Timnas Indonesia belum lengkap. Kabar gembira datang dari Major League Soccer atau MLS. Adrian Wibowo, striker berdarah Surabaya, resmi dipromosikan ke tim utama Los Angeles FC untuk musim 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui situs resmi klub, menjadikan Adrian sebagai salah satu dari 19 pemain yang dikontrak LAFC untuk musim depan. Promosi Adrian menjadi tonggak penting dalam karirnya. Sebelumnya, pemain 18 tahun ini bermain untuk LAFC 2 di MLS Next Pro, kompetisi yang dirancang untuk tim cadangan MLS. Penampilannya mencuri perhatian dengan mencetak 9 gol dan 6 assist musim lalu, membuktikan dirinya layak bersaing di level tertinggi sepak bola Amerika Serikat. Kenaikan Adrian ke MLS juga membawa kebanggaan bagi Indonesia. Kini, ia akan satu liga dengan Martin Paes, penjaga gawang keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Dallas. Kehadiran dua pemain berdarah Indonesia di MLS memperkuat harapan penggemar Garuda untuk melihat lebih banyak pemain keturunan tampil di liga top dunia. Adrian Wibowo lahir di Amerika Serikat pada 17 Januari 2006, tetapi darah Indonesia mengalir kuat dalam dirinya melalui sang ayah yang berasal dari Surabaya. Meski tumbuh besar di negeri Paman Sam, Adrian menunjukkan ketertarikannya terhadap budaya Indonesia, termasuk menyukai makanan seperti nasi bungkus dan martabak. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, Adrian mengungkapkan keterbukaannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Tentu aku terbuka untuk kesempatan ini. Jika PSSI datang, aku akan mempertimbangkannya dengan serius, ujarnya. Kabar promosi Adrian Wibowo ke tim utama Los Angeles FC membuka harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya menjadi kebanggaan, Adrian juga membawa inspirasi bagi para pemain muda di tanah air bahwa mimpi bermain di Liga Top Dunia bisa dicapai. Kini, bola ada di tangan PSSI untuk memanfaatkan potensi Adrian sebagai bagian dari timnas Indonesia. Akankah ia menjadi pilar baru Garuda di masa depan? Waktu yang akan menjawab. Ian Ethan Maatsen, bek berbakat keturunan Indonesia, kembali menghadapi kekecewaan dalam karir internasionalnya. Menjelang FIFA Matchday November 2024, Maatsen tidak dipanggil ke tim utama Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Sebaliknya, ia hanya dimasukkan dalam daftar skuad Belanda U21, meskipun penampilannya di level klub semakin menjanjikan. Kekecewaan ini menimbulkan spekulasi apakah Maatsen akan mempertimbangkan pindah kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia. Keputusan Koeman ini bukan pertama kalinya menimbulkan kekecewaan bagi Maatsen. Bek kiri kelahiran Vlaardingen, Belanda, ini sebelumnya telah beberapa kali diabaikan oleh tim senior, meski konsisten tampil di Liga Top Eropa dan menunjukkan performa baik di berbagai level tim nasional muda Belanda. Sejak bergabung dengan tim kelompok usia Belanda dari U15 hingga U21, Maatsen terus berusaha masuk ke tim senior. Sayang, hingga kini pelatih Ronald Koeman belum memberinya kesempatan bermain di level tertinggi bersama timnas senior Belanda. Hal ini membuka spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, mengingat Maatsen memiliki garis keturunan Indonesia yang mungkin memungkinkannya berpindah federasi suatu hari nanti. Sebagai pemain keturunan Indonesia dengan pengalaman dan prestasi di Liga Top Eropa,
Maatsen berpotensi menjadi andalan timnas Indonesia jika memutuskan untuk berpindah federasi. Pemain-pemain keturunan seperti Maatsen dapat memperkuat skuad Garuda, khususnya di lini pertahanan yang membutuhkan sosok bek dengan pengalaman internasional. Masa depannya akan sangat menarik untuk diikuti, baik oleh fans di Eropa maupun di Indonesia.